karena neraka itu masih kosong sekarang ini. Ada juga okultisme ilmu hitam. Karena dalam Alkitab ada dosa zina, tapi ada juga roh perzinahan. Itu beda. Jadi setan-setan itu paling senang tinggal di tubuh manusia. Ia mengakibatkan macam-macam termasuk sakit penyakit yang tidak wajar. Jadi kita juga harus peka untuk hal seperti begitu. Ya. Nah, sakit penyakit yang tidak wajar itu yang seperti apa, Pak? Yang tidak wajar itu misalnya ada sakit-sakit yang katakanlah yang ringan saja, sakit flu. Ya, tapi tidak habis-habisnya dan berkembang macam-macam hal. Padahal diagnosis dokter itu hanya flu biasa, tapi kok bisa berkembang begini, begitu dan sebagainya. Nah, itu kira-kira gambaran tentang yang tidak wajar itu. Jadi ada hal-hal yang tidak wajar yang bisa mengakibatkan orang berpikir wah ini karena diagnosis yang salah. Tapi mungkin ada sebagian orang yang peka secara spiritual bahwa ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak benar. Nah, begitu. Tapi kebanyakan jadi ada orang biasa malah nggak percaya, Pak. Malah nganggapnya kayak apa ya? Halusinasi atau berlebih-lebihan ketika orang-orang yang peka secara spiritual ini menyampaikan kalau kayaknya itu penyakitnya karena ini deh, karena hal yang lain deh, bukan secara medis. Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Ya bisa juga. Bisa juga. Kalau anggapan orang begitu bisa saja. Meskipun saya tidak percaya penuh 100%, tapi masukan itu bisa saja. Apalagi karena itu kita selalu harus cek ya, bercakap dengan seseorang. Ini sangat penting. Mengapa? Karena kita ingin percakapan itu tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi dalam dia. Ya. Belakangan ini dia terlibat apa, ada unsur apa-apa, itu pastoral counselingnya di situ. Jadi bukan hanya sakit karena ini dokter bilang begini, ya oke saja, tapi orang yang peka secara spiritual ingin berbicara pribadi dengan dia. Itu pengalaman saya juga begitu. Kemudian kita bicara tadi karena suka tinggal di tubuh manusia, itu kesukaan kalau melihat semuanya contoh-contoh dari Alkitab. Ya. Ada juga di daerah-daerah tertentu, sebagaimana saya katakan tadi, rupanya ada iblis menguasai Persia, iblis menguasai Yunani, itu dalam kitab Daniel tadi, dan juga dalam pengalaman-pengalaman juga sering terjadi begitu. Ya. Oke, nah. Tubuh manusia memang adalah tempat terbaik bagi setan-setan itu. Dan yang kedua adalah binatang. Kenapa contohnya begitu, yaitu, Pak? Ya, kita gali dari Alkitab aja. Kita gali. Alkitab mengatakan demikian. Jadi pada waktu terjadi semacam kerasukan, maka iblis itu minta supaya dia pindahnya ke babi. Tuhan Yesus katakan pergilah ke babi, sehingga babi itu lari terjun ke jurang mati. Jadi kita catat dari situ bahwa memang setan-setan itu suka di tubuh manusia, tapi juga tubuh binatang. Berikut, dia suka juga bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu seperti pohon besar, tempat keramat, tempat-tempat yang tandus, ya itu dalam Matius 12 ayat 43. Jadi hal-hal seperti begitu, tapi Tuhan izinkan kok karena dia sudah dibuang dari surga dulu. Di mana dia dibuang? Dia dibuang ke daerah ciptaan Tuhan sendiri, yaitu ke bumi. Makanya bumi jadi chaos, kacau balau, kacau balau, mengakibatkan setan senang tinggal di daerah-daerah tandus, di tempat-tempat itu. Jadilah tempat itu keramat sampai sekarang. Keramat kan banyak di mana-mana.
Kadang-kadang kita juga bikin keramat-keramat sendiri di rumah, takut pergi ke belakang, takut pergi ke pohon di depan rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh satu waktu anak saya yang sudah berkeluarga telepon, ini sudah malam, Pak, tolong kemari Pak, ada apa? Anak saya juga tinggal di Depok, ya, tapi kira-kira 3 kilometer dari rumah lah. Nah, jadi saya datang ke rumahnya itu, melihat apa? Saya tanya, lihat apa no, Stefano? Lihat apa? Lihat itu, Pak, Opa, lihat ada orang di atas pohon, lihat-lihat kemari. Nah, ini yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua ada lagi beberapa hari kemudian ada orang besar di muka pintu, katanya begitu. Dia lihat, papa mamanya nggak lihat, dia aja yang lihat. Saya datang kemudian berdoa pengusiran setan, ya, semacam eksorsis gitu, pengusiran setan. Benar apa tidak kita tidak tahu. Apakah dia mata terang siksa apa? Kita tidak tahu. Yang penting itu diusir. Nah, puji Tuhan, sampai sekarang dia merasa damai dan sejahtera di rumah itu. Gitu kira-kira. Nah, jadi tempat iblis yang berikutnya adalah di Hades, alam maut, kerajaan maut. Itu tempat iblis. Dan bukan di neraka atau Gehenna. Karena neraka istilahnya masih kosong lah, istilahnya sekarang ini. Orang jahat yang mati, iblis itu ada di satu tempat, ya. Satu tempat itu satu tempat yang menakutkan, yang mengerikan, tapi belum neraka. Karena neraka itu masih kosong sekarang ini. Kapan penuhnya? Nanti. Menanti penghakiman terakhir di mana iblis maut dan kerajaan maut akan dibuang ke neraka untuk selama-lamanya. Itu kata firman. Ya, itu gambaran sedikit. Kemudian mereka itu roh-roh itu dapat mengenal mana orang Kristen sejati dan mana bukan orang Kristen yang sejati. Artinya Kristen yang asal cap Kristen tapi tidak punya iman Kristiani, kira-kira begitu. Nah, iblis atau setan tahu mana yang ini, mana yang itu. Mereka yaitu roh-roh itu pandai dalam menyamar, baik sebagai malaikat terang atau menyamar sebagai orang-orang yang sudah meninggal, apalagi pinter untuk bersuara. Karena itu kalau orang yang sudah meninggal, kita sering dibohongi sama orang, sama kepercayaan itu. Opa datang, minta supaya di bawah lemari itu ada uang sedikit. Coba cek. Kita cek, betul ada suara waktu tidur. Kenapa? Ya, memang ada suara itu. Tapi jangan dibohongi, karena itu adalah sebenarnya suara daripada setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu kan seringkali masih terjadi juga. Bagi kita di abad modern ini mungkin kurang, tapi masih banyak sebenarnya. Masih banyak orang yang percaya seperti begitu. Nah, jadi itu kuasa kegelapan pandai menyamar sebagai malaikat terang ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Malaikat terang itu sepertinya terang, menasihati begini, pada sebenarnya tidak begitu juga. Nah, sekarang pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis melalui okultisme. Melalui okultisme. Ada okultisme ilmu putih, menggunakan aksesoris Kristiani dan tujuan yang baik, tanda kutip baik, yaitu kesembuhan, cari barang yang hilang, dan ada juga okultisme ilmu hitam, yaitu santet, tenung, tafsir mimpi, sihir, dan sejenisnya. Itu semua ilmu hitam. Jadi ada ilmu putih, okultisme ini yang orang tertarik karena dapat kekayaan, orang bisa sembuh, barang hilang dicari melalui ilmu putih, dan lain sebagainya. Padahal itu daripada iblis. Kemudian iblis juga dapat bekerja melalui barang-barang okultisme seperti buku mantra, buku sihir, barang-barang patung, ya, tempat-tempat penyembahan berhala maksudnya.
musiknya. Bahkan di film juga, bahkan film atau TV juga, sewaktu-waktu juga kalau kita tidak perhatikan bahwa itu juga sering dikuasai oleh kuasa kegelapan. Game, nah ini sesuatu yang khusus lagi game ya, yang di online itu juga saya tidak siap itu sekarang, cuma saya singgung saja. Nah, musik juga begitu, kemudian juga ada barang-barang lain seperti Halloween yang semua serba seram dan semua itu permainan daripada kuasa kegelapan, tapi sangat menarik dalam dunia modern masa kini. Karena manusia ingin mencari sesuatu variasi di dalam hiburan, termasuk hiburan daripada kengerian-kengerian seperti itu. Kemudian terlibat juga dengan gereja setan, terlibat dengan aliran sesat, dan memiliki benda-benda tertentu yang menjadi jimat berhala oleh pemiliknya. Bahkan juga dengan yoga, dan juga dengan ilmu-ilmu lainnya yang agak aneh-aneh begitu. Semua adalah realita karena kuasa kegelapan. Tetapi setan akan pergi setelah dia diusir dan benda-benda itu dimusnahkan. Baca Kisah 19 ayat 19 bahwa kitab-kitab mantra, jimat-jimat dimusnahkan melalui pembakaran. Jadi melalui pembakaran. Ya. Ini namanya pelepasan. Banyak orang tidak mengerti hal seperti begini, akibatnya terikat oleh sesuatu yang tidak wajar seumur hidupnya. Ini yang harus kita pahami, kita mengerti. Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Itu sifat daripada iblis. Jangan bermain-main dengan iblis, karena ujungnya adalah pembunuhan, pembinasaan, pencurian, mencuri hubungan manusia dengan Tuhan, mencuri berkat Tuhan bagi kita, membunuh kerohanian seseorang. Maka jika orang itu tidak segera berpaling kepada Tuhan, maka ia dapat dibunuh dan dibinasakan iblis. Namun pekerjaan iblis yang paling berbahaya adalah lewat kedagingan. Karena dalam Alkitab ada dosa zina, tapi ada juga roh perzinahan. Itu beda. Kalau dosa zina itu orang yang berzina, yang melanggar hukum dan firman Tuhan. Ya, itu kalau zina. Tetapi roh perzinahan itu adalah terus-menerus berulang-ulang. Itu bukan sesuatu yang biasa saja, melainkan ada roh di belakangnya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga misalnya dosa amarah. Ada amarah biasa, tapi ada amarah yang memang dari kuasa kegelapan. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, gimana kita sebagai manusia awam itu, orang awam gimana bisa membedakannya ya Pak? Ya, begini. Sebenarnya istilah awam itu hanya istilah yang kita pakai untuk membedakan mana pejabat gereja, mana tidak pejabat gereja. Ya, itu sebenarnya istilah. Tapi sebenarnya kita ada orang percaya. Orang percaya itu ada kriteria. Enggak peduli dia itu pejabat gereja, tidak peduli dia itu yang disebut awam. Ya, makanya ada teologi awam. Kita juga belajar teologi awam. Itu maksudnya sebenarnya hanya untuk membedakan mana klerus, pejabat-pejabat klerus, dan mana orang jemaat biasa. Tapi sebenarnya secara spiritual tidak ada itu satu semua kita orang percaya. Itu. Nah, orang percaya punya kriteria. Kriterianya apa? Takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kelahiran yang you born again, ya lahir yang baru kembali, bukan lahir yang natural, yang lama. Sehingga dengan demikian kita belajar hidup dan persekutuan dengan Tuhan hingga melepaskan diri daripada hal-hal seperti begitu. Itu sebenarnya tidak usah dipelajari karena esensinya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau misalnya mendoakan orang sakit, pada orang kata dia itu sakitnya hanya si A yang bisa mendoakan karena dia punya karunia. Ya, baik, puji Tuhan kalau ada karunia. Tapi pada dasarnya kita semua bisa.
Hanya mau apa tidak, itu saja. Dan Tuhan ingin melatih kita supaya mau. Mau mendoakan orang sakit, mau mengusir setan, dan lain sebagainya. Nah ini sesi sendiri sebenarnya. Bagaimana melepaskan seseorang dengan mengusir setan. Mungkin belum sampai pada sesi kita sekarang ini, belum sampai di situ. Mungkin kalau ada kesempatan dan kalau mau ada sesi kedua lebih praktis dalam pengusiran setan, exorcist, ya. Exorcist itu artinya orang yang mengusir setan, bukan pengusiran setan. Orang yang mengusir setan, exorcist, ya. Itu. Nah, kalau misal, untuk exorcism sendiri, pandangan GPIB mengenai hal tersebut seperti apa, Pak? Sama seperti yang tadi itu. Dia tidak spesifikasi menunjuk itu, meskipun tidak disangkal, itu tidak disangkal, tapi eksplisit tidak disebutkan. Oke. Nah, berarti kalau begitu ada nggak sih pendeta GPIB yang khusus mendalami dan khusus belajar mengenai hal tersebut? Atau salah satunya Bapak? Ya, saya sering mengusir setan. Saya sering bakar-bakar jimat. Anggota jemaat kita punya juga. Oh, nah kalau kayak gitu sebenarnya cara melakukan pengusiran setannya itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya sudah ada teori-teori macam-macam itu yang agak aneh-aneh. Enggak. Tapi ini nanti bagian berikutnya deh. Ya, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Menarik kok ini, menarik deh. Maria, menarik deh. Iya. Mau jadi eksorsis? Mau? Enggak apa-apa, jangan takut ya gitu kok. Ngeri-ngeri sih mula-mula ada ya, ngeri-ngeri, ngeri-ngeri gitu. Tapi sebenarnya enggak. Oke. Jadi Saul misalnya, Saul itu dia pertama amarah. Setelah amarah itu lama-lama ada roh amarah di baliknya. Jadi tidak ada kuasa jahat, roh amarah. Itu di En-Gedi, ya. En-Gedi itu di sebelah selatan Israel, dekat Laut Mati, di mana Saul dulu tuh larinya ke situ, ketemu dengan orang yang tahu bahwa ini sebenarnya Saul. Jadi takutlah dia, takut dibunuh gitu oleh yang pinter, yang tahu pada waktu itu tahu kuasa kegelapan. En-Gedi dekat Laut Mati. Sudah pernah ke Israel belum, Maria? Belum, Pak. Doakan semoga. Iya, enggak rugi. Waktu saya itu enggak rugi. Kita punya uang, kalau kurs dolar yang 15.000 rupiah, 15.000 per dolar, kita butuh hanya 38.000 dolar, 40 jutaan lah. Tapi enggak rugi kok seumur hidup, enggak rugi. Iya. Banyak pelajaran Alkitab yang kita dapat. En-Gedi itu saya lihat, karena saya sudah 3-4 kali mondar-mandir ke sana. Jadi tahu, oh En-Gedi, tempat Saul lari. Oh ini Moab, tempat Musa mati. Oh ini tempat Musa lihat ke bawah, lihat Yordan. Itu. Jadi tatkala ada roh, kalau marah-marah. Tapi kalau marahnya nggak terkontrol, itu mungkin ada roh belakangnya, roh marah. Itu juga harus kita peka di situ ya. Maka setiap perbuatan daging yang tidak diselesaikan dan mencapai titik tertentu dapat jadi pintu masuk setan menguasai dan merasuk manusia. Siapa yang pernah tahu bahwa dirinya dirasuk? Tidak ada yang pernah tahu dan tidak ada yang pernah mau. Tak tahu, tapi tiba-tiba terasuk. Tadi ini oke kalau kita baca di berita-berita dulu ya, sekarang mungkin agak kurang ya. Tiba-tiba ada siswi yang dirasuk setan di sekolah. Tiba-tiba ada seorang siswa yang dirasuk di sekolah. Oh, kok bisa? Lalu gurunya juga karena tidak ngerti apa-apa ya kita panggil orang pintar. Orang Kristen juga, panggil orang pintar Ternyata orang pintar ya juga jemaat. Ya,
Sama saja. Oke. Dan sekarang kita pindah lagi pada topik berikutnya, kelemahan iblis dan roh-roh setan. Ada juga kelemahan yang dia memang hebat, memang pintar, memang berpengetahuan, tapi ada juga kelemahan. Meskipun mereka makhluk yang berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Mereka dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa halangan, tapi mereka tidak maha hadir. Mereka banyak tahu ini, tahu itu, dan sebagainya. Tapi mereka bukan yang maha tahu. Itu sebabnya kalau kita bertemu dengan orang pintar, karena orang pintar juga dirasuk oleh roh-roh itu, ya tahu banyak, tahu ini, tahu itu, dan sebagainya. Itu dari kuasa kegelapan, dari setan-setan itu. Karena mereka itu juga pengetahuan yang banyak. Pengetahuannya seluruh manusia ada. Sebelum manusia tercipta, mereka sudah ada. Mereka sudah tercipta. Nah itu kira-kira gambarannya. Mereka pembohong, maka iblis disebut bapa segala dusta, Yohanes 8. Tetapi jika diinterogasi oleh Tuhan Yesus, Paulus dan kita orang-orang Kristen menginterogasi, mereka tidak berani bohong. Bahkan cenderung membocorkan rahasia kekuatannya. Dari banyak pengalaman pelepasan, seringkali terjadi hal seperti begitu. Siapa kamu? Saya Legion. Dia buka diri sendiri. Kalau diinterogasi oleh orang-orang, ya takut akan Tuhan, tidak interogasi. Jangan takut, makanya kita ini anak-anak Tuhan, jangan takut. Interogasi aja. Siapa kamu? Mau apa sih? Dia buka rahasia diri sendiri. Ya, kita ambil contoh juga pada waktu setan mengaku namanya adalah Legion, ketika diinterogasi Tuhan Yesus di Gadara. Gadara itu di Danau Galilea, sebelah timur Danau Galilea, Gadara. Takut kalau misalnya dirasuk, diganggu, dan lain sebagainya. Memang akan memang ada ancaman rasukan, ada ancaman gangguan. Tapi kita punya Tuhan yang lebih hebat dan lebih kuasa, yang akan mengusir. Jadi sikap iman manusia Kristiani bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif. Gitu. Jangan pasif-pasif aja, aktif lah. Nah, mesti ingat Tuhan akan bekerja bersama dengan kamu. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Kalau kita juga mau kerja sama, kalau kita pasif, bagaimana Tuhan mau bekerja sama dengan kita? Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya? Kalau kita pasif, tapi kita juga harus berani aktif iman. Jadi mereka tidak menghayati, tidak pede terhadap iman diri sendiri, ya, tidak bertumbuh. Apalagi mungkin ada orang yang terlibat di dalam kuasa kegelapan. Saya masih ingat satu, saya tidak sebutkan pendeta siapa dan dari gereja mana. Saya tidak mau sebutkan itu. Cuma saya mau sebutkan begini, karena ini seorang pendeta senior, ada orang yang kerasukan di dalam rumah, lalu beliau datang, lalu beliau nasihatkan, enggak pakai doa, sudah nasihatkan. Begini caranya, dia bilang begitu. Pipis kamu, siapa yang rasa pipis sekarang? Dari pintu depan sampai masuk ke pintu belakang, pipis saja. Sudah, nanti iblisnya lari. Udah, begitu aja. Saya tidak sebutkan dari mana, dari gereja mana, jangan disebut. Itu. Jadi pipis saja dari pintu depan, pipis sambil berjalan ke pintu belakang. Coba bayangkan. Nah ini kenapa? Karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan terhadap hal-hal seperti ini. Demonologi secara alkitabiah, bagaimana cara mengusirnya, bagaimana cara melepaskannya, nah ini tidak dipahami.
Pertama karena mereka tidak pede terhadap imannya sendiri. Ya. Kedua tidak mengerti demonologi yang kita belajar dari Alkitab atau kurang diangkat itu. Ya. Sehingga ada orang kerasukan, nasihatnya lain lagi. Ada orang kerasukan, panggil orang pintar lagi. Yang lebih celaka orang pintar itu adalah orang gereja sendiri. Kemudian, dan pakai Alkitab sendiri. Jadi Alkitab itu jangan hanya dia punya kitab suci, tapi ini kertas biasa yang bisa dipakai, dirobek-robek untuk jadi jimat, ditaruh di kain merah, diikat di pinggang, macam-macam segala itu banyak itu. Nah itu yang bikin kelemahan iman itu karena kesalahpahaman di dalam mengerti kuasa demonologi itu. Oke. Jadi yang berikutnya adalah karena terlalu banyak dipengaruhi oleh film, TV, YouTube yang tidak berdasar kebenaran iman, ya, sehingga orang kenapa sekarang senang nonton horor, lalu kita di dalam batin kita pro, oh ini dan lain sebagainya. Nah itu horor banyak sekali dan laris kan, apalagi itu siapa itu, saya sudah lupa itu, ada kecil itu yang terbang lagi itu dan macam-macam. Nah itu laris ya. Tapi bisa enggak kita pahami bahwa itu merupakan satu jebakan spiritual yang mengakibatkan banyak orang yang terperangkap di situ. Itu. Lalu kita mencari jalan keluar daripada pengaruh okultisme juga melalui film horor. Itu kan sudah salah kan? Nah, itu yang banyak terjadi begitu. Nah, makanya kita juga harus hati-hati terhadap film-film horor seperti itu. Karena itu ada edukasinya di situ yang salah. Kemudian orang Kristen tidak mengerti cara mengusir setan yang efektif. Baik secara prinsip rohani maupun secara praktis. Ketika langsung berhadapan dengan orang kerasukan atau serangan setan itu. Jadi tidak mengerti hal seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Berarti bisa disimpulkan dari itu sejarah dari awalnya dan penjelasan makhluk roh jahatnya itu ada tergolong apa aja, dari iblis sendiri, dari setan sendiri, seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang kita kayak penasaran Pak, banyak orang yang bertanya-tanya ketika kita sebagai jemaat gitu ya, misalkan bertemu dengan orang yang sedang dirasuki. Nah, itu seperti kita harus berbuat seperti apa untuk menanganinya, Pak? Ya, sebenarnya sederhana ya. Intinya kita lah usir setan itu. Udah. Kita yang dipanggil usir setan, jangan panggil orang lain lagi. Maksudnya orang lain itu jangan panggil orang-orang pintar, dukun-dukun. Kendati pun dukun itu Kristen. Kendati pun dukun itu pakai Alkitab. Itu sudah tidak benar. Nah itu. Jadi kita harus juga paham itu hal seperti begitu. Jadi kalau ada orang kerasukan, harusnya kita sendiri yang berani, karena bukan soal berani atau tidak, karena kita diperintahkan juga oleh Tuhan untuk hal seperti begitu. Jadi jangan takut lah. Nah, kalau begitu berarti tindakan apa yang harus kita lakukan, Pak? Misalkan berdoa dulu kah, doa Bapa Kami kah, atau kita harus seperti apa? Doanya sederhana aja. Doa itu the point. Enggak pakai lagi kembang-kembang doa yang panjang jadi kalimat jadi panjang. To the point, sederhana. Karena Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu juga sasaran kita, ya, di dalam hal itu. Jadi kalau seandainya ada orang kerasukan, ya, asal pertama iman kita hidup, penyerahan diri kepada Tuhan, karena ini kita melawan roh, bukan melawan benda, melawan roh, ya. Karena melawan roh itu berarti muncul dari batin, kita sebatin kita. Nah, saya tadi lupa menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Kejadian 2 itu. Mungkin saya tambah sedikit ini karena di sini banyak dampaknya. Kejadian 2 ayat 7 itu mengatakan begini, demikianlah manusia itu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan dari debu tanah, maka Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada 3. Pertama, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah.
Yang kedua, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Yang ketiga, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan tiga ini ya. Yang pertama, tubuh manusia. Yaitu demikian manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Debu tanah yang di tubuh. Kedua, roh Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Ya. Nafas hidup ini menciptakan roh manusia. Jadi ada tubuh, ada roh. Interaksi antara tubuh dan roh di dalam manusia itu terciptalah yang disebut makhluk hidup. Sama dengan jiwa. Jadi tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa adalah interaksi daripada tubuh dan roh. Roh manusia diciptakan oleh nafas hidup dari Tuhan sendiri. Jadi kita bertemu dengan tiga hal itu, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi fungsinya secara garis besar begini. Kali saya bisa ulangi secara detail, tapi sekarang garis besarnya begini. Jiwa itu menentukan manusia itu hidup atau mati. Roh itu berhubungan dengan Tuhan. Tubuh itu adalah tempat di mana roh dan jiwa bergabung di dalam diri kita. Nah, di sini kita bertemu dengan fungsi. Fungsi tubuh yaitu menampung jiwa dan roh kita. Inilah manusia utuh. Manusia yang nanti kekal itu ya, sebagai orang percaya, ya ini sekarang ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita mati nanti, ya, kita masuk surga nanti itu tubuh, jiwa, dan rohnya. Bukan hanya jiwa dan roh saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Karena sekali Tuhan ciptakan itu nanti disempurnakan oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu ya pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu jiwa. Itu yang menentukan bahwa manusia itu hidup apa tidak. Itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh itu terdiri juga pada tiga unsur. Ya, yang pertama itu adalah tempat komunikasi. Komunikasi manusia dengan Khaliknya itu di dalam roh. Jadi kalau kita terima Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya terima Tuhan dalam roh kita. Karena itu adalah tempat komunikasi. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani letakkan dalam roh. Hati nurani fungsi menghakimi apa yang salah dan apa yang benar. Jiwa kita mau katakan ini benar, tapi hati nurani kita menuntut bahwa itu salah. Yang ketiga, ada yang disebut namanya intuisi di dalam roh kita. Intuisi itu satu pengetahuan tiba-tiba dalam diri kita untuk mengatakan itu salah, ini benar. Itu intuisi di dalam diri kita. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kamu akan mati. Apanya yang mati? Ternyata kan tidak mati fisiknya. Yang mati tidak lain tidak bukan adalah rohnya. Jadi komunikasi dengan Tuhan tidak ada. Kemudian hati nuraninya kacau balau. Kemudian intuisinya juga kacau balau. Maka orang dari hakikat lama perlu di born again, perlu dilahirkan ulang supaya rohnya menjadi baru, kembali kepada apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Nah, karena rohnya lemah pada waktu manusia jatuh dalam dosa, terjadi kekosongan. Nah, di situ masuk macam-macam itu. Ya, setan-setan yang macam-macam itu tempatnya juga di dalam roh. Dan roh itu mengganggu akan pikiran, perasaan, dan kehendak jiwa. Dan tubuh hanya ikut aja, makan beling ya makan beling, tidur telanjang ya tidur telanjang, tidur di hutan buka baju, tidur di hutan. Itu tubuh kita ikut aja apa yang diperintahkan oleh jiwa, tapi jiwa itu diperintah oleh roh. Jadi di sini kunci adalah roh. Pada waktu kita menjadi manusia Kristen yang benar, manusia Kristen yang takut akan Tuhan, rohnya itu hidup bersama dengan Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Ada kekuatan jiwa kita dikuatkan, lalu kita berani menentang kuasa kegelapan yang masuk pada roh orang lain yang dirasuk-rasuk itu. Itu kira-kira tambahannya sedikit.
Oke, Maria. Go Oke, ahead. Pak. Terima kasih penjelasannya. Nah, berarti kalau dari penjelasan Bapak yang barusan bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang bisa dirasuki oleh makhluk-makhluk itu adalah orang-orang yang secara rohnya tidak tidak apa ya, tidak kuat atau tidak stabil secara rohani gitu dong, Pak. Iya dan tidak. Mungkin iya secara umum, tapi tidak secara khusus. Maksudnya begini, kalau orang tidak hidup di dalam Tuhan, ya, tidak hidup di dalam Tuhan, tidak peduli dan namanya agama apa, tidak peduli. Ya, tapi yang saya bicarakan rohnya. Ya, kalau roh itu tidak dipenuhi oleh Roh Kristus, Roh Kudus, ya, maka roh najislah yang masuk. Maka saya tidak heran kalau ada orang yang hidup dalam kenajisan, hidup dalam roh, apalagi roh najis, yang sangat mengganggu, itu bagi kita tidak heran yang begitu. Ya. Oke. Berarti orang-orang yang bisa dirasuki itu adalah orang-orang yang secara rohnya apa tadi? Maaf, bentar potong. Apa? Tadi kata Pak Pendeta, aduh aku lupa. Tidak apa-apa. Ya tidak punya hubungan dengan Tuhan lah. Oh iya betul. Itu yang secara rohnya tidak punya kedekatan dengan Tuhan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, betul. Kalau misalkan kita berada di tengah kejadian tersebut gitu, kejadian di mana ada orang yang dirasuki, pasti kita ada rasa takutnya gitu ya kan Pak. Untuk karena mungkin itu hal yang baru dan hal-hal seperti ini dan penjelasan yang Bapak jelaskan dari tadi itu mungkin baru kita dengar dan baru kita ketahui gitu. Jadi ketika menghadapi hal itu pasti ada rasa takut. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi rasa takut itu agar kita bisa seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita yang harusnya menangani kalau ada orang yang dirasuki gitu. Kalau seperti itu seperti apa? Pertama, diri kita sendiri kita bawakan kepada Tuhan. Roh kita. Bukan perasaan ya. Roh kita. Takut itu kan perasaan. Jiwa. Takut itu jiwa. Tapi ini roh. Jadi kita hubungkan dengan roh. Penyerahan kepada Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan, di muka saya ada orang kerasukan. Tuhan hadirkan saya di situ bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan. Izinkanlah saya untuk mengusir atau menangkis kuasa kegelapan. Sederhana, begitu aja. Menyerahkan diri. Tidak usah lagi pakai redaksi yang format. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan dan namamu datang. Itu format-format yang begitu itu. Enggak usah lagi. Langsung pas kejadian kayak gitu langsung to the point aja ya Pak ya doanya ya. To the point ya Tuhan, terima kasih Engkau berikan kepada saya kejadian ini, tapi saya percaya Tuhan ada bersama saya. Kuasa Tuhan. Maaf maka Pak, suara Pak Pendeta nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ini sudah unmute ini. Oh, di handphone saya sih juga udah. Tes. Lain nih, tes. Tes. Ya, udah Pak. Oke. Tes. Oke. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai di bagaimana kita melawan rasa takut yang tadi Bapak menjelaskan format doanya. Ya, jadi kita datang aja kepada Tuhan, Tuhan Engkau izinkan saya, karena dasarnya adalah tidak ada satu kebetulan pun kita hadir di satu tempat yang terjadi peristiwa itu. Bukan kebetulan. Kalau Tuhan kehendaki orang lain lakukan. Tapi kalau Tuhan kehendaki saya lakukan. Gitu. Jadi jangan panggil dukun, panggil ini orang pintar. Enggak. Kamu yang ada di situ, kamu yang jadi utusan Tuhan di situ. Dan ini Tuhan tahu, karena Tuhan yang utus kok. Bukan kebetulan terjadi seperti begitu.
Maka ambil kuasa Tuhan dalam pengertian Tuhan, saya adalah anakmu yang kau berikan kuasa. Maka saya mau berdoa untuk orang itu. Berdoa aja. Kalau mau tanya-tanya juga boleh. Nah, Abu siapa? Oke. Nah, seperti di film The Exorcist, Pak, ketika lagi penanganan yang orang yang sedang dirasuki, itu didoakan dan didoakan doa Bapak kami. Tetapi orang yang dirasuki ini rohnya malah tertawa dan membalikkan doa tersebut. Gitu, Pak. Nah, kalau seperti itu kan pasti kalau misalkan kita menghadapinya di realita, wah, itu bikin kita jadinya ngedown lagi, jadi takut lagi kan, Pak. Nah, kalau seperti itu gimana dong, Pak? Bisa berbalik kepada orang yang mengusir ya. Iya. Orang yang mengusir. Iya, malah gantian. Jadi begini. Nah, pertama kita harus tahu bahwa itu film. Film itu ada unsur bisnis. Unsur bisnis menjadi nampak bila mana ada sesuatu yang menarik. Nah, sutradara itu pinter cari yang menarik-menarik itu, masukkan ke situ. Mana ada film apa namanya yang siapa Celine Dion itu yang begini di atas kapal itu, mana ada berani orang begitu. Nah, tapi itu unsur menarik karena kisah cintanya itu sudah menawan hati, ditambah dengan action. Demikian juga di Exorcist juga ada unsur itu. Oke. Jadi tapi sudah bawa, ya jadi begini, sudah bawa salib, tunjukkan ke itu secara teologis mungkin tidak benar sama sekali. Mana kayu bisa usir setan? Tapi yang dimaksudkan adalah kuasa nama Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi Exorcist itu bagaimanapun juga itu film. Iya, oke. Nah, berarti tadi seperti penjelasan Bapak di awal bahwa Lucifer itu sendiri awalnya adalah malaikat dan satan-satan itu dibentuk yang tadinya adalah malaikat-malaikat, beberapa 1/3% kalau tidak salah tadi Bapak jelaskan itu adalah malaikat pemberontak. Nah, berarti secara tidak langsung sebenarnya mereka juga tahu doa-doa Bapa kami dan pujian-pujian dan penyembahan yang lainnya dong, Pak? Ya tahu lah. Tapi kan mereka sudah sangkal itu. Mereka sudah sangkal. Jadi kan ada aja orang yang menyembah Tuhan, ya di dalam gereja tunggu 10 menit lagi keluar gereja kan sudah lain. Gitu. Nah itu malaikat juga itu begitu, setan-setan itu begitu. Kira-kira gitu. Nah, oke, baik Pak. Nah, kalau mengenai sixth sense, orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kepekaan secara spiritual yang lebih daripada orang biasanya. Nah, itu menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa? Pak Pendeta sendiri seperti apa? Tadi saya katakan saya akan bahas ini dalam sesi berikut kalau ada saya akan bahas. Tapi saya hanya mau katakan sekarang itu begini. Sixth sense itu bertentangan dengan apa yang Tuhan ciptakan. Coba perhatikan Kejadian pasal 1. Pada hari pertama Tuhan ciptakan ini, kemudian jadilah ini, itulah hari kedua. Jadi ini hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu menciptakan manusia. Lalu semua ditutup dengan demikianlah semuanya baik adanya. Baik adanya. Ya. Nah istilah baik ini adalah cukup baik, sempurna untuk ukuran Tuhan untuk manusia. Ya. Dan itu terjadi karena relasi manusia dengan Tuhan di dalam roh. Kejadian pasal 3 terjadi upside down, jungkir balik manusia. Kenapa? Karena manusia kehilangan kematian rohnya. Dan rohnya inilah di situ yang kosong itu diisi oleh yang sudah jatuh itu dari sorga itu. Setan-setan lah, iblis menggoda lah, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau itu dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita tahu semua kuasa-kuasa kegelapan. Oke, berarti mungkin bisa aku simpulkan sedikit ya Pak. Berarti seperti orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kepekaan lebih
di dunia spiritual dari orang-orang normal, dari orang-orang pada biasanya itu, berarti itu adalah pengaruh dari roh-roh jahat atau seperti apa? Ya, intinya begitu aja. Intinya Seperti seperti siapa ini kemampuan kemampuan six sense seperti itu, seperti mama siapa itu namanya yang sudah meninggal tuh, mama siapa yang ahli meramal itu, Mama Loren? ya mama Loren. Ya. Nah, itu bagi saya itu orang bilang dia kemampuan ya oke, tapi kemampuan dari mana? Dari kuasa. Kuasa apa? Bukan kuasa terang. Menurut saya itu kuasa kegelapan. Karena iblis juga bisa tahu hari esok ada apa. Itu bisa juga tahu. Meskipun iblis tidak maha tahu, tapi ada hal-hal yang dia tahu untuk hal seperti itu. Nah, hal-hal yang dia tahu itu dia berikan kepada para ahli ramal, ahli nujum, dan macam-macam. Dan kita juga tidak mau diikat oleh ahli ramal, ahli nujum, ya kan? Tapi kita mau percaya kepada bintang-bintang. Inilah bintang Leo, bintang ini, Sagittarius, ini. Ah, kita suka di situ. Padahal itu juga ramal. Ya kira-kira begitu. Oke, nah berarti kalau seperti itu, jika kan ada juga orang-orang yang mempunyai kepekaan spiritual itu yang seperti Bapak singgung tadi di awal, yang menyembuhkan gitu kan, yang membantu orang sakit, yang melepaskan jika orangnya terkena misalkan jika ada satu orang yang terkena santet, yes. Nah, dia yang akan membantu. Nah, kalau menurut Bapak itu seperti apa? Tetap dipengaruhi atau dikuasai oleh roh jahat kah kemampuannya atau bagaimana? Menyembuhkan orang sakit itu? Iya. Ya, menyembuhkan orang sakit itu, ya itu kan orang cari itu namanya white magic ya, yang seolah white, seolah suci, putih, suci. Padahal sebenarnya juga kegelapan itu, bukan putih, itu gelap juga. Hanya gelapnya malaikat terang, yaitu menjadi putih. Jadi orang senang untuk itu, apalagi bawa Alkitab. Tuh. Nah itu sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi orang yang menyembuhkan itu sama dengan begini, kira-kira Maria. Iblis yang pangkat kopral ya kalah, setan yang pangkat kopral kalah dengan setan yang pangkat sersan. Jadi jenjang-jenjang itu juga ada. Oke. Jadi yang usir penyakit itu ya setan yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi sama-sama setan. Sama kalau orang-orang sakit karena guna-guna, karena mantra, ya, terus minta berobat kepada dukun-dukun. Memang lari yang guna-guna itu hilang, tapi itu namanya setan usir setan. Itu kasarnya begitu. Oke. Nah, ada orang-orang yang mempunyai kemampuan tersebut, six sense tersebut, Pak, dari lahir, gitu ya. Yang dibilang ada sebutannya lahir sarung, gitu-gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu tuh gimana, Pak? Berarti memang dia dari lahir sudah dikuasai oleh roh jahatkah atau seperti apa? Ataukah itu kemampuan yang dia punya dari lahir sampai saat ini itu adalah karunia dari Tuhan? Nah, kemampuan atau yang disebut tanda kutip karunia ya dari Tuhan itu pada dasarnya Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua manusia itu baik adanya. Jadi bila ada kelebihan-kelebihan tertentu dan lain sebagainya, itu kelebihan dari mana? Ya, itu harus dikuduskan, itu harus disucikan. Orang itu juga kasihan sebenarnya. Orang yang resisten itu sebenarnya dia menderita, cuma dia tidak bisa mengungkapkan. Orang senang lihat dia juga mungkin bangga karena punya kelebihan, tapi dia menderita. Tahukah kita bahwa dia juga menderita? Sadarkah kita bahwa dia juga menderita? Dia juga harus ditolong, dilepaskan daripada hal seperti begitu. Saya pernah jumpa dengan seorang pendeta. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kita jalan bersama-sama. Habis jalan bersama-sama itu menuju rumah lah ya. Tapi melewati kuburan.
Tiba-tiba dalam jalan bersama itu, dia dorong saya agak menjauh. Hanya beberapa detik itu, terus ya sudah, biasa lagi kita jalan. Saya tanya, loh kok dorong saya? Nggak ada batu, nggak ada apa, nggak ada selokan. Dia jawabnya sederhana, kamu hampir nabrak dia. Nah, coba. Saya kejar terus, nabrak apa? Itu loh, orang halus itu. Oh, saya nggak lihat apa-apa. Tapi saya lihat dia bilang begitu. Pendeta loh. Nah, itu kemampuan dari mana? Saya bilang, kamu juga harus dilepaskan itu dari para. Kenapa kamu menderita nanti kemana-mana kamu jalan pinggir, ya orang dia ketawa nanti lihat kamu jalan ke pinggir. Padahal kamu takut nanti nabrak dia, kasarnya kira-kira begitu. Dia menderita, cuma dia tidak sadar bahwa dia menderita. Bahkan orang senang, ada dia kok yang jaga sehingga saya tidak akan tabrak orang halus itu. Nah itu, orang itu juga menderita sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, ada juga sempat ada cerita-cerita atau omongan-omongan bahwa orang-orang yang mempunyai sixth sense ini, kadang mereka juga merasa bahwa itu karunia, Pak. Karena kenapa mereka bilang itu karunia? Karena mereka merasa mereka bisa membantu orang lain. Mereka bisa memberitahukan jika memang ada kecelakaan atau apa, atau mereka bisa membantu dari berbagai hal yang mereka bisa gitu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, contohnya misalkan, contoh realnya ya, misalkan ada kesurupan massal, di salah satunya ada orang yang mempunyai kemampuan sixth sense. Nah, orang ini bisa untuk melepaskan roh-roh jahat tersebut dari orang-orang yang dirasuki ini. Nah, kalau menurut, berarti istilahnya kan dia melakukan pengusiran roh-roh jahat, gitu kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang seperti itu, contoh case yang seperti itu, bagaimana ketika pengusiran setan dilakukan oleh anak yang bisa dibilang sixth sense atau mempunyai kepekaan secara spiritual? Ya, sederhana aja kan. Setan usir setan kan sama. Itu sederhananya. Kalau mau detailnya lagi, orang itu juga ia menderita. Orang itu juga menderita. Saya pernah ngomong juga sama dia, kan dia memang dia menderita. Orang senang, dia mungkin senang untuk sementara waktu karena orang puji dia dan melihat segala, tapi dirinya sendiri menderita, nggak suka dengan kemampuan itu. Karena ada ketakutan yang membayar. Ada hal-hal di mana orang itu takut. Kalau perhatikan tuh banyak orang takut terhadap dirinya sendiri. Dan dia sangat menderita. Siapa yang tolong dia? Tuh, jawaban sederhana saya dulu gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari penjelasan Bapak yang tadi, bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual, kepekaan secara spiritual atau sixth sense, itu bukan karunia dari Tuhan, tetapi dipengaruhi oleh kuasa-kuasa roh jahat, gitu ya? Ya, karena apa? Karena akibat daripada dosa, dia belum datang kepada Tuhan, mengalami totally born again, ya, mengakibatkan manusia lama itu tetap bersarang dalam dirinya, termasuk rohnya. Oke, baik. Kalau begitu, untuk teman-teman semua yang mungkin ada merasa gangguan atau mungkin merasa ada roh-roh jahat, ada roh perzinahan seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal, atau roh pemarah dan yang lainnya, mungkin kalau butuh bantuan bisa ya hubungin Bapak ya, atau mungkin butuh konseling atau cerita, boleh ya Pak ya? Dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya, apalagi misalnya kalau mereka yang kena itu lapor kepada Maria, pasti Maria langsung tackle itu. Bagus. Jangan takut usir, jangan takut jadi the exorcist. Jangan takut. Oke, baik. Berarti kalau ada hal-hal seperti itu, hal-hal yang merugikan
tidak membuat diri damai sejahtera, nanti boleh minta bantuan sama Bapak ya, konseling untuk cerita-cerita dan lainnya. Boleh. Oke, nanti kalau misalkan mau reach out Bapak, boleh lewat mana Pak? Lewat WA saja. Oke, berarti nanti kalau gitu saya taruh linknya atau detailsnya di description video ini ya Pak ya? Ya, atau kalau mau di email, Iya. kalau WA juga boleh sih. Tapi kalau email juga boleh. Ada email saya situ. Oke, boleh nanti saya catat emailnya dan taruh di kolom description untuk teman-teman yang mau mungkin. Ya. Iya. Oke. Oh ya. Pak, atau satu lagi pertanyaan sebelum kita closing. Kalau bantuan secara GPIB sendiri itu ada nggak sih Pak? Untuk menangani hal-hal seperti ini? Sejauh saya mengerti, ini hanya pribadi-pribadi pendeta. Oke. Yang tapi secara kelembagaan counseling sifatnya umum, jawabannya juga pasti umum. Mungkin juga karena masih ada pokok yang sebenarnya harus saya sampaikan yang memang tidak sempat, yaitu metode pelepasan. Tadi yang ditanya tadi itu sama Maria itu sudah masuk tapi metodenya belum kan? Metode pelepasan, bagaimana sikap kita secara praktikal. Oke, mungkin di lain kesempatan kita pasti akan bahas lagi lebih mendalam tentang hal itu ya Pak ya. Itu menarik sekali sih supaya kita tahu harus bagaimana, dan mungkin karena dari secara lembaga GPIB sendiri belum mempunyai wadah yang khusus untuk membantu hal-hal tersebut, mungkin bisa kita kasih masukan juga dengan video ini kalau untuk membuat ya Pak. Ya. Itu untuk membantu jemaat yang lain. Partisipasi GPIB Trinitas untuk pembentukan pelayanan konseling dan juga untuk membantu menuntaskan masalah-masalah yang mungkin tidak difokuskan tetapi faktual ada di dalam jemaat. Iya, dan cukup berpengaruh besar sebenarnya ya Pak ya. Mungkin banyak terjadi walaupun tidak kita lihat secara langsung sebetulnya ya Pak. Ya, apalagi misalnya begini ya, ada segi-segi yang disebut dari ilmu putih atau ilmu hitam, yaitu tentang mempengaruhi seorang pemuda ingin mempengaruhi seorang wanita dengan cara guna-guna. Itu banyak. Iya betul Pak. Ya, betul. Kalau leluconnya ada ini Pak, pepatah bilang kalau cinta ditolak dukun yang bertindak. Ya itu makanya itu dukun lagi. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya kita bisa sharing, kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak sudah hadir juga di HPO Podcast. Ya, kita boleh berdoa dulu ya. Iya, mari kita berdoa. Siapa berdoa? Maria. Oke, baik. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini untuk membuat video yang berisikan tentang firman-Mu, dan kita bisa mendeliver kepada penonton dan khalayak luas untuk mendengarkan dan mempelajari tentang hal spiritual, demon, dan yang lainnya. Tuhan, terima kasih banyak atas kuasa-Mu, atas penyertaan-Mu. Rekaman ini bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami sudah ada di penghujung Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu, supaya kami juga bisa menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan juga roh-roh kejahatan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak.
Oh iya, Tuhan berkati. Pak jangan live dulu, jangan out dulu karena kita mau closing, boleh ya? Ya, oke. Oke. Teman-teman, segitu menarik kan isi videonya, menarik sekali pembahasannya kali ini. Teman-teman mesti fokus banget untuk ngedengerinnya, dicatat bila perlu supaya nggak lupa, dan kalau lagi lupa-lupa ya bisa buka-buka lagi atau nonton video ini lagi. Nah, ada beberapa video HBO Podcast yang sudah tayang sebelumnya, kalian bisa nonton juga, klik di sini atau di sini, pokoknya di atas, di sini. Nah, bisa langsung klik aja supaya kalian nonton topik-topik yang lain. Jangan lupa tetap nyalain loncengnya di HBO Podcast supaya kalau kita update video terbaru kalian tahu. Pasti ada topik-topik yang lebih seru lagi selanjutnya. Sampai jumpa selanjutnya. Shalom. Thank you.